أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بالنور الكريم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به. Ketahui olehmu bahwasanya makna takwa itu mengerjakan segala yang disuruh dan menjauhi segala yang dicegah. Kata setengah ulama, jika engkau hendak berbuat maksiat akan Allah Ta'ala, buat olehmu pada tempat yang tiada ia lihat akan dikau, atau miyahana medume tempat yang hana denekalan di Allah, keluar olehmu daripada negerinya, terbit dari negro yang Allah tugas, atau makan olehmu pada yang lain daripada rezekinya. Ketahui olehmu bahwasanya makna takwa itu mengerjakan segala yang disuruh dan menjauhi segala yang dicegah. Tapuput ubena pu yang niu di Allah, tapujiuh ubena pu yang dicegah oleh Allah, yang kenyan makna takwa. Sehingga di awal Al-Quran yang kita baca, pernyataan yang puntat, hudan lil muttaqin. Alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya orang yang belum mampu kepuput ubena put yang diu oleh Allah, analam mampu kepejiuh ubena put yang ditam oleh Allah, maka Al-Qurannya golong jid kepetunjuk bagi orangnya. Artinya golong jid kepegangan bagi orangnya. Jadi membaru orang kecok Al-Quran sebagai petunjuk bila orangnya kasiap dikerjakan ubena perintah Allah dan kepujiuh ubena larangan Allah. Man wadai kaji ke orang yang takwa, putra kehasilan surga yang kana siapkan oleh Allah cuma diperuntukkan untuk orang yang takwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegera olehmu kepada keampunan Tuhanmu, wa jannatin, dan kepada surga, arduhas samawati wal ard, yang lintung bidung surganya saduk dengan bidung langit dan bumi, mantujuh lapik. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan surganya hanya untuk orang yang takwa, yakni orang yang getim puput ubena yang niu oleh Allah dan kepejiuh bina yang dilarang.
Sehingga dipegang oleh sebahagian ulama, bila kata nak rencana tak kena pupul maksud kepada Allah, jid pupul laju, tapi minta tempat yang bedah kekalan di Allah. Karena yang tak pupulnya but larangan Allah. Saban lagi kitanya na ane agam mendau handapi pin rokok. Nya punya perle dikena pin, tentu saja diminta tempat yang bedah kitanya. Menansi katanya bila nak rencana tak kena pupul maksud kepada Allah, minta tempat yang bedah kekalan oleh Allah. Kahek tauhid bantigom dunia hana yang handa kekalan. Maya katanya orang yang mentauhid, tentu katanya tak yakini Allah nama sifat dengan sifat basar. Keadaan Allah zat yang maha melihat, dan penglihatan Allah dengan sifat basarnya hana batas ruang dan waktu. Artinya pat mentem, dipat mentem, pajan mentem, dalam keadaan tiban mentem, tetap Allah berkala. Berarti hana tempat di dalam nanggro yang napejut oleh Allahnya yang bedik nekala dia. Miyahana tempat atau tebir olehmu daripada negerinya, minta nanggro lain yang kena Allah peguat. Hana nempu nanggro lain mandum Allah peguat. Miyahana tak tempu maksud. Atau tempu maksud karena makanan yang dapat baju. Baik baju rezeki yang Allah beri, maya rencana pupuk maksud kepada Allah. Minta rezeki yang lain selain daripada yang disediakan oleh Allah. Ya. Jadi di dalam hadis kursi kan, illam tarda biqada'i, bila kata anda rida dengan hukum lun, fal yakhruj min tahti samai, terbit dari nium langit lun, wal yatlub rabban siwaya, minta Tuhan selain lu. Bahkan karena cuma bacut sagai put yang Allah larang, tapi kebanyakan bedanya manusia kenan yang merungrung, sehingga Allah bengih, cuma hana nepedih bengihnya dengan neberi balasan di hati orang yang dipuput but yang Allah larang, langsung hina di dunia. Yang pun karena kasih sayang Allah kepada Nabi kita. Karena lelaki di Nabi netangguh hartanya, baik nak peduh hina dalam dunia. Kemudian dipegang oleh sebahagian ulama yang lain, apabila takut seseorang akan Allah Ta'ala dan memperbuat ia barang yang disuruhnya dan menjauhi barang yang ditegahnya, maka sesungguhnya telah mendatangi ia dengan segala pekerjaan taklif. Bud yang dibebankan oleh Allah di hati kitanya hamba, kabeh tak puput mandum. Bila kitanya datem puput bud yang Allah yu, datem pejiu barang yang Allah kan. Yang ubina yang dibebankan bagdanya kasempurna kitanya laksanakan. Bahkan karena Allah cuma wajibkan padu-padu buah perkara saja dan larang dari padu-padu buah perkara yang lain. Ana lihat bud yang melarang Allah. Menasibu yang liu ana lihat. Jadi di saat ditanya hamba kaik tak penuhi ubena yang diinginkan oleh Allah, yakni tak puput put yang riu, tak pejiuh put yang getam, yang ditanya kaki hitung orang yang puput ubena put yang Allah pupupan dia ada.
Bot yang bersuruh nanti katanya kabeh. Ya. Kemudian orang yang takwa na padu-padu boh faedah. Bagi orang yang bagi takwa itu beberapa faedah. Setengah daripadanya memelihara dan mengawali daripada seteru. Dijaga getanyo oleh takwa, dikawal getanyo oleh takwa daripada musuh. Artinya musuh hantu man getanyo. Seteru nyan we jiwa bacu, tapi we nyan we kampung menera. Seteru nyan bahasa Melayu, bahasa getanyo musuh. Di antara faedah bagi takwa ke dijaga getanyo dan berkawal getanyo oleh takwanya daripada musuh. Artinya jaro musuh untuk dizalim getanyo bila getanyo selalu tajunjung perintah Allah, tak tinggal larangan Allah. Jadi yang pelihara getanyo, yang kawal getanyo so Allah dengan wasitah takwa. Yang kerja nak pegang Allah Ta'ala, bila hamba lun ditakut lun, maka ubina penejilun mandum belum takut ke hamba lunnya. Bila hamba lun tunduk kepada lun, berkhidmah kepada lun, maka ubina alam semesta lun bertunduk kepada hamba lunnya dan lun berkhidmah kepada hamba lun. Menyo katanya mohon tak kena pajuh si mano. Nya menyo mano le jadi han jadi dah sini. Tak pagak kuno, tak pagak putih habis karu tak kampung hanam tu mereka. Padahal Allah nak ciptakan binatang-binatang yang berhari pajuhnya sin untuk kita yang pajuh. Tapi pakan je begitu sukar untuk kita yang dapatkan. Karena Allah hanya bertunduk binatangnya kepada kita, karena kita hanya tertunduk kepada Allah. Menyo hamba-hamba Allah yang saleh, watai namahan nak kena pajuh dicim dengan itu itren, idang diku, gedrop, dikodaku, pajuh. Mana si mahal gasi glum, mahal gasi rusak. Anak payah yang berburu laut itu. Bahkan karena menjadikan alam semestanya untuk berkhidmah kepada gedanya manusia, selama gedanya berkhidmah kepada Allah. Jadi mio musuh gedanya. Artinya manusia yang memusuhi kitanya atau bahkan syaitan yang memusuhi kitanya. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan musuh yang nyata bagi kata mentu. Nyan hana kuasa bagi musuh-musuh kitanya nyan untuk dipu hasil putra yang diinginkan di hati kitanya selama kitanya nak bersifat dengan takwa. Bahkan karena sebagaimana kitanya tunduk dan patuh kepada Allah, maka Allah menjadikan kepatuhan kitanya dengan bertunduk dan berpatuh alam semesta kepada kita. Kita baca Karamatul Auliya. Bahkan dia dalam zikir-zikir katruh bangsa dunia. Karena nak khidmah dari Allah, bumonyo diukhadam para aulia. Sehingga hal macam diinginkan nak kenajak, hana payah kendera. Nadudu mengadayo nak buat apa? Tiba-tiba kagak ada ho kagak niat sembahyang Jumaat di ho Makkah. Kedai Masjidil Haram dah sembahyang Jumaat. Tiba-tiba kagak ada ho Palestina, jauh Baitul Maqdis.
Awak tengok kepuah bukti putra masa yang dia ke ciri khas yang nak di Mekah. Kepuah oleh-oleh kan dia buktikan bagainya ganyan kali bijak itu. Menansi perle kena si barang lawan bijak dia tu lawan. Jadi pakan si pumo dan seisinya berkhidmah kepada para ulia. Karena ulia-ulia Allah orang yang hanya pernah berkurang dalam ketakwaan kepada Allah. Ya, seperti firman Allah Ta'ala, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Dan jika sabar kamu dan takut kamu yakni akan Allah, niscaya tiada memberi mudarat akan kamu oleh tipu daya mereka itu akan sesuatu. Hai dipegat tipu daya li musuh-musuh kedanyo terhadap kedanyo bila kedanyo selalu bersabar dan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi wa in tasbiru nyan ayatnya sebagai dalil yang bahwa burung yang takwa han'i dipudarat oleh musuh. Karena ketakwaannya dipelihara dan dikawal burung yang takwa daripada musuh. Dan sedengah daripadanya dapat kuat dan penolong daripada Allah Ta'ala. Neberi kekuatan oleh Allah kepada orang yang takwa. Neberi pertolongan oleh Allah kepada orang yang takwa. Kekuatan dan pertolongan yang hanya neberi kepada selain orang yang takwa. Cuma orang yang takwa saja yang neberi. Kedali firman Allah Ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah Ta'ala sajan mereka yang takut mereka itu akan Allah, dan sajan mereka itu yang berbuat baik. Orang berakainya Allah saja orangnya. Orang takut ke Allah, nyan Allah saja orangnya. Sehingga di saat orang yang takut ke Allah perlu kekuatan, diberi kekuatan oleh Allah. Perlu pertolongan, diberi pertolongan oleh Allah. Bahkan karena Allah sabi saja orangnya. Artinya kekuatan dan pertolongan Allah menyertai orang-orang yang takwa dan orang-orang yang selalu berbuat baik. Dan setengah daripada faedah bagi takwa dapat kelepasan dan rezeki yang tiada dapat dikira-kira. Seperti firman Allah Ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa takut akan Allah Ta'ala, niscaya dijadikan baginya tempat keluar, yakni daripada ketakutan dan kesusahan dunia dan akhirat. Artinya katanya handidrat li perasaan ia dan perasaan susah, baik menyangkut urusan dunia ataupun urusan akhirat. Selama katanya takut kepada Allah, selama katanya terjalankan perintah Allah, tertinggalkan larangan Allah, maka hana kekhawatiran dalam hati katanya baik urusan dunia maupun akhirat. Hana kesusahan bak katanya baik menyangkut dunia maupun akhirat. Kemasalah rezeki, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah langsung yang beri rezeki kepada orangnya dari jalan yang hana disangka-sangka. Artinya gebi keberkatan pada rezeki. Kan kemasalah ni ngalu. Akan tetapi pemandang yang diberi dari Allah kepada orang yang selalu mencukupi.
Sebab yang bicara le kalau tentu orang yang le sip. Bicara ni rezeki. Kalau tentu orang yang ni hansip. Maka kenit dengan le standar ni, melainkan mencukupi. Artinya pu yang diinginkan, nah, yang perle. Pu yang keperle, nah, yang kenyan makna cukup. Jadi ini dengan le nyan hanjik ke ukuran. Watai dikalan tak kalan lagi tanya orang ni dalam penghasilan ni. Padahal dengan pu yang gemuhut dengan dinan penghasilan mandum terus. Ya. Jadi bahkan je kebanyakan manusia na rasa temakut tentang dunia, na rasa susah tentang urusan dunia, bela akhirat. Karena hana takwa kepada Allah, karena hana kepupui perintah Allah, sehingga udip ganyan seuro-uro selalu dalam kekhawatiran dan kesusahan. Artinya ditimpa oleh kesusahan dan ketakutan menyangkut dengan urusan dunia. Sehingga di akhirat lebih-lebih lah. Masa di dunia mentang ditimpa oleh kesusahan dan ketakutan, di akhirat sehingga si lebih. Dunia nasa bantu, nampak lagi bantu, nampak lagi dulu. Di akhirat draw masing-masing. Jadi kita tanya mulai di dunia karena rasa dihimpit oleh kesusahan dan ketakutan, yang di akhiratnya hana pura bayang lebih berat. Mangkibang secara untuk jenah ke lapangan tengok di akhirat. Ini dunia tak bergadah. Bina rasa temakut, bina rasa susah. Jadi punya sifat-sifat awliya Allah, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Hana rasa takut dan hana rasa sedih. Artinya hana susah hati menyangkut dengan urusan dunia maupun akhirat. Bahkan karena urunya husnuzan kepada Allah, karena ubina perintah Allah kami jalankan, yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Dan setengah daripadanya faedah takwa dibaikkan amal dan diampunkan dosanya. Butu yang kedaya puput Allah nepegat pun kedaya. Artinya menjadikan perbuatan kedanya perbuatan yang jeroh, atau perbuatan yang saleh, atau punya bahasa yang kadang kenal zero-ro, amal yang saleh. Artinya harus dah kerjakan pekerjaan yang buruk. Dan bila kitanya selalu dah jaga ketakwaan kepada Allah. Seperti firman Allah Ta'ala, ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Takut olehmu akan Allah Ta'ala dan kata olehmu akan perkataan yang sebenar. Niscaya membaik Allah Ta'ala bagi kamu akan segala amal kamu, dan mengampuni Ia bagi kamu akan segala dosa kamu. Jadi yuslih lakumnya yang jawaban bagi orang yang takwa. Jadi selama kita kita jaga ketakwaan kepada Allah, kita jaga ucapan-ucapan yang good, maka Allah akan selalu membimbing kita untuk mengerjakan amal yang saleh. Artinya harus tak puput menyebut yang buruk. Metun anggota tubuh kita untuk dipuput bud yang buruk. Selalu diarahkan anggota tubuh kita kepada bud yang buruk. Man untuk masa-masa yang kau lihat, nah dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, Allah memberi keampunan dengan sebab kita yang takwa kepada Allah.
Kemudian setengah daripadanya nur daripada Allah Ta'ala, diberi cahaya oleh Allah. Seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa aminu birasulih yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Mereka yang percaya, mereka itu, yakni mereka yang beriman. Hai mereka yang percaya, mereka itu takut olehmu akan Allah. Wa aminu, dan percaya olehmu dengan Rasul Allah. Takut ke Allah dan percaya dengan Rasul Allah, niscaya diberi Allah akan kamu dua sanggupan daripada rahmatnya, dan dijadikan bagi kamu nur, cahaya yang berjalan kamu dengan dia. Artinya naso bimbing kitanya, ho mantang kitanya melangkah. Karena ibarat kitanya udip dalam dunianya, udip di dalam gelap gulita, sehingga perlu penerang supaya kitanya baik tersalah tak berlangkah. Yang penerangnya untuk juga salah pada tutup, salah pada puput, salah pada ucap. Yang kebenarannya yang bermaksud mau baru beri di Allah Ta'ala bila kitanya takut ke Allah dan beriman dengan Rasul. Ini yang kakak lika ingat juga pupu faedah takwa. Apa ibarat dia lagi kitanya dah kena ubat. Yang segala dah ubat, tak baca dia pupu faedah ubat yang tak kena jiwa, supaya dia lebih yakin kitanya ubat tajib ubatnya. Menyoba ubat di samping na faedah, na efek. Tapi menyoba takwa hana efek. Yang na cuma faedah. Mana buah na efek dan buah efek dengan masalah dunia, hana efek. Artinya orang lain yang hana takwa kepada Allah, haik dipuna efek kepadanya menggara-gara kita yang takwa kepada Allah. Menyadari Allah cik faedah yang nak beri kepada orang yang takwa. Lagi yang ada dijanjikan dalam ayat-ayat yang kita baca uno, setiap faedah yang diberi ke orang yang takwa diiringi dengan dalil dalam Al-Quran. Artinya Allah langsung yang menjanjikan faedah takwa bagi orang yang tim takwa dalam Al-Quran. Faedah katanya sudah pupu faedah takwa supaya dia lebih bersemangat katanya untuk takwa, lebih semangat katanya baca pupu perintah Allah, lebih semangat katanya baca kebah larangan Allah. Man di antara pupu dengan tinggai lebih berat pada tinggai. Miyabda pupu perintah Allah hana takra. Tak sembahyang anak kabra, tak puasa anak kabra. Tapi pada kebah pun yang dilarang, yang merita. Jadi sampai napagah oleh Nabi, ma amartukum bisyai'in fa'tu mastata'tu. Barang yang diperintah Pak kata, nyanyi tak puput UBB mampu. UBB na kesanggupan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu kullah. Tapi untuk perkara yang lumtam yang kebah habis. Artinya baik kebah baju-baju, kebah habis. Putra netam Allah cuma-cuma sampai bahasa rupiah habis dah cuma.
putra yang netam dari Allah, putra yang netam dari Rasulullah, baik semulid, yang sampai semulid yang habis ubud baik dah. Putra yang netam dari Allah Taala. Ada nama perkara-perkara yang netam yang dah tinggalkan sama sekali. Artinya baiknya coba-coba tak puput yang dia baku yang ya. Jadi beda cara antara yang liu dengan yang kita. Dan setengah daripadanya faedah bagi takwa itu mahabbah, kecintaan daripada Allah. Seperti firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul muttaqin. Bahwasanya Allah Ta'ala itu kasih akan orang yang takut akan Dia. Kegedanyo hamba-hamba yang ia ke Allah, yakni yang datang puput perintah dan kebah larangan, yang Allah betul-betul mencintai kita. Dan setengah daripadanya dapat kemuliaan daripada Allah, seperti firman Allah, inna akramakum indallah atqakum. Yang lebih mulia kamu di sisi Allah itu orang yang terlebih takut kamu kepada Allah. So yang paling ia ke Allah, yang paling mulia. Jadi kan yang mulia di sisi Allah orang yang kaya, orang yang berkuasa. Tapi so yang paling sanggup bagi pukul perintah Allah dan bagi kebah larangan Allah, yang orang yang paling mulia. Artinya Allah memuliakan orang-orang yang selalu menjaga ketakwaan kepada Allah. Dan setengah daripadanya dapat kesukaan tatkala mati, seperti firman Allah, allazina amanu wa kanu yattaquna lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka yang beriman, mereka itu, dan adalah mereka itu takut akan Allah, adalah bagi mereka itu kesukaan pada kehidupan dunia dan di dalam akhirat. Busyra, mana busyra? Bergembira. Jadi dijalani hidup di dunia penuh dengan kegembiraan, menanti tinggal di akhirat juga dalam kegembiraan. Hana tademe urung-urung yang takwa kepada Allah, yang dihinggapi oleh perasaan berduka, perasaan gelisah, susah hana. Bahkan karena Allah memberi kegembiraan kepada orang yang takut. Dan setengah daripadanya kelepasan daripada neraka, seperti firman Allah, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami lepaskan akan mereka yang takut, mereka itu akan Allah, daripada berlepas daripada neraka. Artinya awate dia hisab, berperiksa amal-amal kita yang mandul, ternyata suadama neraka. Bahkan karena ini amal kebaikan, le amal kejahatan. Akan tetapi dengan kemurahan Allah, karena kitanya orang yang nak takwa, artinya waktu kitanya puput yang Allah itu betul-betul kitanya junjung perintah Allah. Artinya ikhlas pada kerjakan, menansi bahwa dia ada kebahpun yang dilarang. Karena kitanya ta'zim wa ikraman kepada Allah, karena mengagungkan kebesaran Allah, maka anda puput yang dilarang. Sehingga dengan nasib takwa dalam hati kita yang ada kajatah payah dalam neraka, Allah nak lepas. Baik dalam neraka, dalam surga itu. Kemudian yang terakhir di sini, karena punya faedah dia datang. Dijadikan setengah sebahagian daripada faedah
bagi takwa kekal di dalam surga. Hana tebit-tebit. Seperti firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan segera olehmu kepada maghfirah, keampunan daripada Tuhan kamu, dan kepada surga. Mana bersegera kepada maghfirah, beta biarkan kitanya larut dalam dosa. Begitu kitanya merasa tukam dosa, atau bahkan setiap saat hana payah dapat tukam dosa dia. Karena dosa menyayau pupuk cit hana sadari pikarung pupuk. Yang selama kitanya hino di dalam musallanya, nah ingat kitanya na berdosa. Hana, namun tetap kitanya betua telah keampun. Bahkan karena yang hana tak ingat kitanya, yang hana itu dalam hati kitanya, dalam tentu luput dalam pantauan Allah. Mungkin Allah Ta'ala kitanya berdosa karena salah niat. Tajak kau betul tajak minta ilmu, tapi ni kitanya salah. Tajak kau betul dia minta ilmu, tapi waktu kita di rumah hana kot. Artinya tengok karu-karu dah berangkat lagi. Sehingga kitanya kehitung dalam dosa selama tadi. Jadi hal-hal yang hana kitanya sadari itu berdosa, nyampe sampai menghalangi kitanya untuk meminta ampun kepada Allah. Istighfar. Hana ada istighfar dengan lisan, hana pun ngambapa ngade je sih. Artinya dalam hati selalu mengharap keampunan Allah. Artinya ya Allah nak ampun dosa-dosa ini. Latih dah berjalan. Kerja orang yang berkekalan di dalam istighfar, nyankan mesti istighfar dengan lisan, istighfar dengan hati juga. Bahkan Allah yang kekalan liput tiada yang ada dalam hati, yang tak kubur dengan anggota tubuh yang lainnya hanya sebatas membuktikan putra yang ada di dalam hati. Nah, jadinya faedah-faedah bagi takwa yang disebutkan di sini dalam kitab ini. Jadi bila kitanya ingin mendapatkan faedah-faedah yang demikian, maka hendaknya kitanya bertatib sifat dengan sifat takwa. Yani selalu kitanya jaga diri kitanya beruh dalam golongan orang-orang yang pupuk perintah Allah dan pejiuh larangan Allah. Karena hana kemenangan bagi orang yang hana takwa bagi orangnya masalah bagi. Pada hana kemenangan di dunia, hana kemenangan di akhirat, hana kemenangan. Orang yang hana pupuk perintah Allah hana diberi kemenangan di dalam dunia. Hadapi penghidupan orangnya lebih mewah daripada orang yang takwa, tapi keadaan hati orangnya hana nyaman. Bahkan karena makanan yang hana dipajuh oleh orangnya, yaitu makanan rohani, sehingga terasa jiwa orangnya hampa. Udibnya lagi hana berarti. Sia-sia mentang udib. Walaupun mentang kebutuhan banyak selalu terpenuhi karena ganyan dimiliki harta dan kekayaan. Namun orangnya tetap hana merasa nyaman. Nyaman yang dimaksud nyaman dalam hati. Jadi hana kemenangan di dunia, tinggal di akhirat lebih elok hana kemenangan. Maya di dunia hadapi orangnya hana bertakwa, namun rahman Allah tetaplah kepada orangnya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang amat pemurah, yang amat pemurah di dunia ini, lagi amat mengasihani di akhirat nanti. Artinya murah Allah.
kepada kitanyo hino lam dunia, hana membedakan di Allah antara kitanyo yang mukmin dengan yang kafir. Hana membedakan antara kitanyo orang mukmin yang taat dengan yang maksiat. Hana membedakan antara kitanyo orang mukmin yang takwa dengan yang ingkar. Saban mandum tetap rahman Allah Nabi kitanyo. Karena watanya pegah di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Nyan mandum hana yang di hati bumi mandum roh. Manusia, binatang, manusia yang mima yang kafir, binatang yang rakyat yang mandum ditanggung penghidupan mereka itu oleh Allah. Jadi baik tak fikir dengan gara-gara kita yang jimat tak sembahyang mutamah ada rezeki. Orang yang bagi ibadah bahkan hangti ibadah sama sekali je muka rezeki. Sama-sama lagi yang kalian ditetapkan oleh Allah tetap negeri. Kiban kalian pijatah oleh Allah lagi yang kalian pijatahnya hana nak pukurun hana nak pukurun. Adapun keadaan orangnya ke maksiat, ke taat, ke iman, ke kafir, kapan tetap nanti. Tapi di akhirat ini, nya Allah yang nak dikasihani cuma orang-orang yang beriman, orang-orang yang takwa. Adapun orang kafir hanali dikasihani oleh Allah. Jadi beda Rahman dengan Rahim yang kita. Jadi Rahman di dunia berlaku dan di akhirat, tapi Rahim di akhirat. Ya. Jadi sampai kitanya wajib terpengaruh. Waktu tak kala nurung yang jemaah-jemaah ibadat, hana makmu deh. Putra yang dia terpengaruh. Kau jemaah tak ada ibadat. Ada jemaah tak ada ibadat, udip deh. Orang mari. Orang yang jimat, orang yang beribadat lagi nyanyi. Jadi minyak semata-mata takalan tanpa pihak. Hana takalan pihak yang lain yang kitanya wajib kita tipu. Artinya minyak dapati orang yang taat dan takwa kepada Allah. Udip orangnya selalu dalam kesempitan. Nyata cikalan orang yang maksiat ke Allah. Ya, miada demi orang yang maksiat ke Allah, yang membangkang kepada Allah. Nasi yang dalam kesempitan, nanti kesempitannya memang kali awaina di dalam catatan Allah Ta'ala. Jadi kan disebabkan oleh taat dan kan disebabkan oleh maksiat. Jadi perlu kita yang terpupu faedah-faedah di saat kita yang tatim takwa kepada Allah supaya bersemangat kita yang untuk tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Karena hanya perbekalan yang betul-betul berguna perbekalan yang tinggal di akhirat selain daripada takwa. Hingga dalam Al-Quran wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Perbanyak bekal olehmu karena perbekalan yang paling bernaku takwa. Pajan mulai kita yang pakai perbekalan takwa di dunia ke? Karena faedah-faedah penuh semenjak di dunia akan beri faedah Allah. Beri faedah-faedah ketakwaan. Semenjak kita yang mentang taudi minolam dunia, waktu kita yang dah mati, waktu di alam barzakh, waktu kita bangkit dengan orang akhirat, tapi beri faedah takwa. Dan yang menyangkut dengan faedah, putra nak pertanyaan.
Atau selain daripada masalah takwa, selain daripada takwa,